Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 4 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan dilimpahi berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk segala kasih sayang Tuhan yang masih terus kami rasakan dan alami dalam hidup kami. Terkhusus sepanjang hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan untuk boleh menikmati hari ini, untuk boleh melaksanakan segala pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami kembali mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kami, menolong kami, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni salah dan dosa kami, terimalah kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Yeremia 31 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita yang masih dimungkinkan untuk bisa membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, harapan bagi masa depan. Harapan bagi masa depan. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata kehilangan, bisa menjadi sebuah duka cita bagi kita. Ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, entahkah itu juga barang atau apapun yang disayangi, kita akan bersedih dan berduka. Kita selalu berharap bisa tetap bersama dengan orang yang kita kasihi atau sayangi. Nah, perikop pembacaan kita pada malam hari ini sebenarnya juga menjadi bagian dari duka dan kesedihan seorang ibu, Rahel, yang menjadi simbol ibu dari umat Israel, mengalami kesedihan karena kehilangan anak-anaknya. Kehilangan ini menunjukkan masa di mana bangsa Israel harus kehilangan tanah perjanjian mereka dan mengalami pembuangan di negeri asing. Tidak ada lagi suka dan tawa. Walaupun demikian, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Yeremia 31 ini berisi janji dan nubuatan tentang pertolongan dan pemulihan umat Israel. Mereka akan dikembalikan ke tanah perjanjian, dan Tuhan pun berjanji akan kembali memberkati dan memberikan sukacita baru bagi mereka.
bangsa Israel memiliki pengharapan kembali di dalam Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Perkataan sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran pada ayatnya ke-16b menjadi sebuah penghargaan. Ketika umat Israel mau bertobat, maka Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian dengan berkat-berkat yang menyertai mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin dalam kehidupan kita begitu banyak duka dan kesedihan yang kita alami karena mengalami kehilangan. Entahkah kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, atau peluang untuk berusaha. Yang lain lagi mungkin kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan harapan, bahkan kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Namun saya percaya kita masih memiliki harapan akan hari depan. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, serta meminta penyertaan-Nya atas hidup kita. Jangan gelisah saudara-saudaraku, serahkan semua kekhawatiran dan permohonan kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Biarlah kita terus berharap, terus berserah, dan percaya untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan akan selalu mengerjakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena firman Tuhan malam hari ini menjadi satu harapan bagi kami orang-orang percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan kami sungguh-sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Begitu banyak suka duka yang kami alami dalam hidup ini, tapi kami sungguh percaya bahwa di dalam suka dan duka itu tangan Tuhan terus bekerja memelihara kehidupan kami. Dan ketika kami percaya kepada Kristus Tuhan kami, maka Dia akan senantiasa menunjukkan, memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, asalkan kami terus mau berharap dan berserah kepada Kristus Tuhan kami. Ajar dan tuntun kehidupan kami untuk terus taat dan setia di dalam melakukan setiap firman atau kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari-hari depan kami boleh melihat rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga menyatakan pertolongan bagi mereka di dalam setiap upaya-upaya pengobatan yang mereka jalani dan terima. Kiranya itu semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga hari demi hari mereka boleh betul-betul pulih secara sempurna dan kembali melakukan aktivitas mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan juga memberkati, Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan pengertian kepada mereka agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemerintah, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, penuh bijaksana dan adil, sehingga kami boleh merasakan bahwa tangan kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan bangsa dan negara kami.
Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga memelihara kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Kiranya seluruh keluarga kami boleh terus merasakan bahwa tangan kasih Tuhan akan menunjukkan rancangan-rancangan terbaik di dalam kehidupan mereka. Malam ini kami juga akan beristirahat. Tuhan memberkati kami. Tuhan menjauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh beristirahat, boleh tidur dengan baik, dengan nyenyak. Dan esok pagi kami boleh dibangunkan kembali, diperkenankan untuk boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami selaku anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.